Godang mula-mulai. Bye mamang. Bye mapatenami. Fakta sejarah kenapa ada Sigale-gale ini berawal dari seorang raja yang larut terus hari demi hari menderita, dilanda kesedihan karena tidak punya anak laki-laki. Nah, jadi kalau di kita pada umumnya kalau yang namanya orang Batak, seorang laki-laki harus kalau bisa ada anak sebuah goar, pembawa nama harus ada anak laki-laki. Kalau generasi perempuan itu nanti dari sana akan hilang kan, karena dia akan ikut suaminya, berarti yang dia lahirkan kan sudah dari marga suaminya. Jadi seperti itulah penderitaan seorang raja, di mana sampai saat ini Sigale-gale ini sudah menjadi wisata yang mendunia yang tersohor di tanah Samosir. Jadi pada suatu saat memang para dewa-dewa mendengarkan doa sang raja, dia mendapatkan apa impiannya, apa kebahagiaannya, yaitu anak laki-laki. Nah, jadi setelah lahir beliau ini, dinamailah dia dengan nama aslinya Opu, Tuan Raja Manggale namanya. Seiringnya waktu berjalan, pangeran ini makin beranjak besar, makin dewasa, makin besar. Tapi memang itulah takdir yang tidak boleh dilawan manusia. Memang itu sudah garis tangan yang akan kita terima daripada sang pencipta. Pangeran ini meninggal di usia muda. Begitu dia meninggal, raja merasa tidak terima bahwa dewa tidak adil. Artinya begitu pangeran Sematawayang ini tiada, raja terus berpikir, bersedih. Hari berlalu, minggu berlalu, bulan berganti, tahun berganti, raja tetap bersedih terus. Akhirnya jatuh sakitlah dia karena memikirkan anak Sematawayangnya sudah tiada. Jadi pada masa itu raja jatuh sakit, tidak bisa terobati karena penyakit yang dia alami bukan penyakit biasa, karena rasa kerinduannya yang tidak bisa ditahankan karena anaknya sudah mati. Nah, jadi pada masa itu dengan secara diam-diam para orang-orang pintar, ahli-ahli pahat mencoba menghibur raja dengan cara anaknya harus diganti melalui sebuah patung. Begitu diam-diam itu dipahat, dibentuk mirip seperti wajah manusia, seperti anak raja, dilengkapi dia berpakaian seperti itu. Diangkatlah ke istana raja. Dan memang untuk pembuatan patung ini tidak boleh satu orang. Apabila dicoba membuat Sigale-gale satu orang, maka yang membuat itu harus mati sebagai tumbalnya. Jadi pembuatan patung ini harus lebih dari satu orang, dua kalau enggak tiga, kalau enggak lebih. Membuat kaki tangan harus berbeda orang. Setelah dibentuk ini, dilengkapi dengan secara diam-diam, memang sudah diyakini apabila patung anak raja sudah siap dibentuk berwujud manusia, harus bisa menghibur raja, membuat raja tertawa dengan cara dihidupkan. Jadi pada setelah sudah tiba di hadapan sang ayah ataupun sang raja, memang faktanya Sigale-gale ini, patung anak raja ini diiringi dengan musik tradisional godang bolon seperti yang mengiringi tadi kita manortor. Begitu dia dibunyikan, makanya akhirnya patung anak raja Tuan Manggale ini hidup, bergerak, semua kaki, tangan, kepala, lidah semua bisa digerakkan dengan kekuatan roh, dengan panduan mata. Jadi di saat raja melihat di mana Pangeran Tuan Manggale Sematawayang seolah-olah seperti hidup, separuh rasa kesedihan itu terobati. Ya, akhirnya selama raja hidup sampai menghembuskan nafas terakhir, cinta kasih ataupun kenangan yang pahit bagi raja yang kehilangan anaknya dibawa mati berkalang tanah. Akhirnya mereka bertemu di alam hitam sama anaknya ini
dan raja tidak punya generasi sampai detik ini. Yang dia tinggalkan hanya patung anak raja inilah. Nah, jadi seluruh harta materi istana baik apa yang dia miliki berarti sudah diambil alih oleh kerajaan lain. Horas! 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 Posisi kita sekarang berada langsung di kawasan kerajaan Sidabutar Marganya. Jadi Sidabutar kalau dihitung dari abad tahun sampai detik ini hari ini sudah di atas 4,5 abad lebih kerajaannya. Ada makam yang kita lihat memang yang paling besar cuma satu. Adapun di sana sudah beda ke makam kerajaan. Yang di sana kita lihat itu sudah ada terbuat dari semen, sudah dibuat juga cross ataupun salib putih, karena itu keturunan raja ini dulu sudah menganut agama Kristen. Ya, tahun 1860-an orang Batak mulai meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang mereka anut dulu, yaitu Parmalim namanya, itu semacam animisme. Nah, jadi agama tertua di Batak, karena kita orang Batak itu, ya aslinya kalau suku Batak itu mempunyai bahasa, mempunyai tulisan, mempunyai bendera, mempunyai penanggalan. Jadi raja dulu meninggal, memang itulah tradisi di daerah kerajaan Batak. Bila mana kalau raja meninggal tidak boleh dikubur ke tanah, karena mereka anggap bahwa seorang raja adalah suci. Jadi jasad-jasad para raja yang meninggal langsung dibuat ke dalam batu ini yang sudah berusia hingga kini sudah di atas 2,5 abad, ya 250 tahun. Jadi seperti inilah kira-kira daripada face wajah kakek yang di dalam batu ini, yang pada masa kejayaannya raja ini tersohor di Kampung Tomok, yaitu mempunyai ilmu-ilmu kesaktian yang cukup tinggi. Kita lihat di sana rambutnya panjang, tidak boleh dipotong. Ya memang itulah kehidupan zaman dahulu, masih berkeyakinan kepada ilmu-ilmu batin. Jadi mereka dulu termasuk orang-orang sakti mandraguna. Di situ ada kita lihat batu kursi tempat para kerajaan-kerajaan dulu untuk memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan para raja-raja. Semua harus diselesaikan dari meja kursi. Jadi di sana juga ada 2 patung kecil, itu namanya Hulu Balang, yang disembah para raja-raja dulu. Itulah dewa para raja ini dulu. Apabila mereka berdoa kepada sang pencipta yang disebut dengan nama Mula Jadi Nabolon, mereka sembah ke Hulu Balang itu. Ini juga ada gajah 2, ini simbol kenangan kepada sang istri sebagai uang mahar untuk kepada calon istrinya, yang dimana istrinya pada masa itu meminta sebelum dinikahkan, meminta sebagai uang mahar adalah 2 ekor gajah. Jadi raja pun sanggup memberikan itu, baru dilanjutkan pernikahan.